teman-teman semua, di sini aku akan membuat video mengenai perencanaan dan pembelajaran dan desain pembelajaran, yaitu materi pertama konsep umum tentang perencanaan pembelajaran. Nah, di sini kita membahas dulu nih tentang perencanaan. Perencanaan berasal dari kata rencana yang berarti pengambilan keputusan, yang dimana jikalau digabungkan di dalam pembelajaran itu berarti pengambilan keputusan dalam proses pembelajaran. Nah, ada tujuannya juga nih. Tujuannya itu adalah mengembangkan 3 aspek. Yang pertama, pengembangan aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Selanjutnya itu ada fungsi-fungsinya. Yang pertama itu ada fungsi kreatif, terus ada fungsi selektif, terus ada fungsi inovatif, komunikatif, akurasi, pencapaian tujuan, terus ada evaluasi. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, merumuskan tujuan khusus, yang dimana guru harus menentukan tujuan dari pembelajaran dalam proses pembelajaran yang akan berlangsung. Yang kedua itu ada menentukan pengalaman belajar. Di sini guru harus menentukan pembelajaran yang sesuai dengan siswa, yang sesuai juga dengan materi yang akan disampaikan. Yang ketiga itu adalah kegiatan belajar mengajar. Nah, yang ini sesuai dengan minat dan juga bakat siswa ketika kita sebagai seorang guru belajar mengajar. Yang keempat itu ada menentukan orang-orang yang akan terlibat. Di sini orang-orang yang akan terlibat itu seperti orang-orang yang akan membantu kita dalam proses pembelajaran. Nah, yang kelima itu ada alat dan bahan. Di sini alat dan bahan itu lebih mengarah kepada media yang akan digunakan. Misal media seperti papan tulis ataupun proyektor ataupun sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini aku akan membuat video mengenai konsep desain pembelajaran. Nah, ini adalah video kedua ataupun materi kedua yang akan dibahas. Jadi, desain pembelajaran merupakan komponen penting nih dari pendidikan karena dapat mempengaruhi seberapa baik siswa memahami konten yang diajarkan kepada mereka. Salah satu konsep dasar dalam desain pembelajaran yaitu model AD, analisis, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Pendekatan ini menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk menyusun pembelajaran yang efektif. Berikut beberapa prinsip dalam pembelajaran yang efektif yang menggunakan dari teori pendidikan. Yang pertama itu ada seperti konstruktivisme, behaviorisme, dan juga kognitivisme. Nah, selanjutnya teman-teman, aku akan membahas materi yang ketiga, yaitu mengenai kalender akademis dan juga alokasi waktu. Langsung ke videonya. Halo semua, jadi kembali lagi bersama aku. Di sini kita akan membahas yang ketiga, yaitu kalender akademik dan juga alokasi waktu. Teman-teman tahu tidak, dalam dunia pendidikan, alokasi waktu dan juga kalender akademik itu sangat memainkan peran yang sangat penting. Kok penting? Ya penting karena itu yang akan menentukan efektivitas proses pembelajaran. Kalender akademis itu berfungsi sebagai panduan utama dalam merencanakan kegiatan pembelajaran seperti ujian dan juga kegiatan akademik lainnya. Alokasi waktu itu penentu berapa lama pembelajaran itu berlangsung atau pembelajaran itu ditentukan. Nah, kalender pendidikan atau kalender akademik pada dasarnya adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang akan dilaksanakan, mencakup permulaan tahun, terus juga dia juga membagi seperti minggu efektif belajarnya, waktu pembelajaran efektif, dan juga waktu libur. Nah, selanjutnya nanti di video yang keempat, aku akan membahas mengenai perencanaan program tahunan. Nah, kita udah masuk materi yang keempat, yaitu perencanaan program tahunan. Apa sih perencanaan program tahunan itu? Nah, program tahunan itu merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas nih teman-teman, yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan.
Fungsi program tahunan yaitu untuk memetakan pembelajaran dan alokasi waktu selama 1 tahun. Dijadikan program untuk menyusun program semester dan digunakan mengoptimalkan penggunaan waktu untuk efektif pembelajaran yang tersedia. Nah, kalau ada program tahunan berarti ada juga program rencana program semester. Itu ada di materi kelima. Langsung aja kita bahas. Nah, jadi kita udah masuk lagi nih ke materi yang kelima, yaitu rencana program semester atau disingkat dengan RPS atau juga disingkat dengan PROMES. Apa sih RPS ini? Yaitu suatu bentuk perencanaan pembelajaran yang disusun secara sistematis oleh guru untuk digunakan dalam 1 semester ajaran dengan mengacu pada silabus dan kurikulum yang berlaku, teman-teman. Jadi secara fungsionalnya, RPS ini menjadi gambaran umum tentang bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam minggu ke minggu dalam satu semester. Nah, terdapat beberapa langkah-langkah dalam menyusun PROMES atau RPS ini, teman-teman. Kita sebut aja ini sebagai RPS ya, yaitu rencana program semester. Yang pertama itu memasukkan KD, yaitu topik dan juga subtopik bahasan dalam format program semester. Yang kedua itu menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggunya. Nah, yang ketiga itu mengalokasikan waktu, yaitu mengalokasikan waktu sesuai dengan kebutuhan bahasan topik dan juga subtopik. Nah, yang keempat itu adalah membuat catatan atau disebut juga dengan keterangan bentuk bagian-bagian yang memang dibutuhkan untuk penjelasannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih, udah masuk ke bagian silabus, yaitu pembahasan materi yang ke-6. Langsung aja kita bahas. Nah, kita udah masuk nih ke materi yang ke-6, yaitu silabus. Apa sih sebenarnya silabus itu? Nah, jadi silabus itu adalah rencana pembelajaran yang disusun secara sistematis dan juga terstruktur, yang dimana memuat informasi tentang tujuan pembelajaran, kompetensi dasar yang harus dicapai, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang digunakan selama proses pembelajaran. Nah, dari yang tadi saya sebutkan itu tuh ada juga nih fungsi-fungsinya, yaitu yang pertama sebagai pedoman perencanaan pembelajaran, yang kedua mengarahkan proses pembelajaran, yang ketiga sebagai alat kontrol, yang keempat sebagai alat komunikasi, yang kelima sebagai dasar penilaian, yang keenam memberi kepastian materi dan juga menjelaskan materi agar lebih rinci, yang ketujuh menjamin konsistensi dan standarisasi. Nah, itu dia penjelasan mengenai materi tentang silabus. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketujuh. Langsung aja ke videonya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang ketujuh, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pasti kita semua pernah dengar dong tentang RPP. Nah, apa sih pengertian dari RPP? RPP itu adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian nih teman-teman tentang pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Nah, fungsi dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisiensi. Nah, sebenarnya teman-teman secara simpelnya antara standar kompetensi dan juga kompetensi dasar, kemudian silabus, kemudian kita membahas tentang RPP, itu saling berhubungan. Itulah mengapa tadi dijelaskan di materi yang di bagian RPP di bagian atas bahwasannya agar lebih terarah dan juga sesuai dengan bagian silabus, karena memang itu saling berkaitan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ke-8. Langsung aja ke videonya.
Oke teman-teman, kita udah masuk nih ke materi yang ke-8, yaitu pengembangan media pembelajaran. Apa sih pengertian dari pengembangan media dan pembelajaran? Pengembangan media pembelajaran adalah proses sistematis untuk merancang, membuat, menguji, dan mengevaluasi alat bantu atau sarana yang digunakan dalam proses mendukung kegiatan belajar mengajar agar menjadi lebih efektif, efisien, dan juga lebih menarik. Nah, berikut ini ada juga fungsi pengembangan media pembelajaran. Yang pertama, sebagai sumber belajar. Yang kedua, sebagai fungsi semantik. Yang ketiga, sebagai fungsi manipulatif. Yang keempat, sebagai fungsi fiksatif. Yang kelima, sebagai fungsi distributif. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ke-9. Langsung aja ke videonya. Nah, kita udah masuk nih ke materi yang ke-9. Nah, ini udah mau masuk materi yang terakhir. Nah, di materi ke-9 kita masih membahas nih soal pengembangan media belajar, akan tetapi di bagian karakteristik dan juga prinsip-prinsip. Yang pertama, di bagian karakteristik itu menjelaskan tujuan pembelajaran yang jelas. Nah, yang kedua, materi pelajaran disajikan sesuai dengan kompetensi. Yang ketiga, kebenaran konsep. Yang keempat, alur proses pembelajaran yang jelas. Yang kelima, petunjuk penggunaan yang jelas. Yang keenam, terdapat kesimpulan, contoh, dan latihan disertai dengan umpan balik. Yang ketujuh, mampu membangkitkan semangat dan motivasi belajar siswa. Nah, yang kedelapan, terdapat evaluasi disertai hasil dan juga pembahasan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsipnya, teman-teman. Wah, ternyata banyak juga ya pembahasannya. Yaitu yang pertama ada prinsip daya guna serta efisiensi. Yang kedua, prinsip tingkatan kognitif peserta didik. Yang ketiga, prinsip interaktivitas alat pendidikan. Yang keempat, ketersediaan alat pendidikan. Yang kelima, kompetensi pendidik mengoperasikan media pembelajaran. Yang keenam, pembagian waktu. Yang ketujuh, keamanan penggunaan alat pembelajaran. Nah, kita udah membahas nih dari materi ke-8 ke materi 9, itu ternyata saling berkaitan ya teman-teman. Materi ke-8, pengembangan media belajar mengenai definisi, fungsi, dan juga klasifikasinya. Dan di materi yang ke-9 dijelaskan lagi pengembangan media belajar, akan tetapi di bagian karakteristik dan juga prinsip-prinsip. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi yang ke-10, materi yang terakhir. Langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, kita sekarang udah masuk nih ke materi yang ke-10 atau materi yang terakhir. Jadi di materi yang ke-10 ini kita akan membahas mengenai model-model desain pembelajaran. Ada dua model yang akan dibahas. Yang pertama itu model CAM dan juga model Banati. Model yang pertama itu adalah model CAM yang dikembangkan oleh Gerald. Nah, CAM merupakan salah satu model desain pembelajaran yang terkenal dengan pendekatannya yang sistematis, akan tetapi juga fleksibel. Nah, sedangkan model Banati merupakan model yang dikembangkan oleh Bella atau yang kita sebut dengan Banati, seorang ahli sistem dan juga pendidikan yang memperkenalkan pendekatan yang sistemik dalam pengembangan kurikulum dan pembelajarannya. Nah, teman-teman, kita udah masuk nih di bagian terakhirnya, yaitu bagian kesimpulan. Nah, dari bagian kesimpulan ini aku ingin menyimpulkan dari materi yang pertama, yaitu tentang konsep umum tentang perencanaan pembelajaran. Di situ juga kita sudah membahas tuh apa saja yang terkait dengan konsep-konsepnya, terus apa saja pengertian perencanaannya. Nah, dapat kita ketahui juga ternyata dari ke-10 materi yang telah aku jelaskan tadi itu tuh saling berkaitan, teman-teman. Jadi dalam dunia pendidikan itu tidak yang semudah yang kita lihat ternyata ya. Ternyata perlu juga pembelajaran mengenai desain-desainnya. Jadi dimulai dari mengetahui konsepnya dulu, terus juga kita harus mengetahui juga pengalokasian waktunya, terus kadar akademiknya, terus juga kita harus mengetahui juga bagaimana cara kita menarik perhatian siswa agar dia itu bisa lebih mau berkontribusi penuh dalam pembelajaran, itu bagaimana kita memberikan dia umpan balik. Jadi itu semua diperlukan namanya pembelajaran dan juga diperlukan juga model-model dalam setiap penerapan pembelajarannya. Nah, terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video aku. Semoga video yang telah aku buat bermanfaat bagi kalian semua. Saya Nabila Husni Hidayah.
Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Disco plays on tune. There's nothing like it, nothing